Mari kita lanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kita masuk di bab tentang tawakal. Ya, bab apa? Takwa sudah. Ya, sekarang bab yakin dan tawakal. Bab yakin dan tawakal. Para ulama kita mengatakan bahwa tingkatan yakin itu terbagi menjadi 3 tingkatan. Tingkatan yakin itu terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama disebut namanya ilmul yakin. Ilmul yakin. Yang kedua disebut namanya ainul yakin. Dan yang ketiga namanya hakul yakin. Ilmul yakin itu kita yakin karena pakai ada ilmunya. Karena kita sudah punya ilmu maka kita yakin. Ya, karena kita punya ilmu maka keyakinan itu timbul dari pengetahuan ilmu kita. Kemudian yang kedua adalah ainul yakin. Ain itu bahasa kitanya mata kepala, bahasa kitanya. Yakin karena melihat. Yakin karena melihat. Kemudian yang ketiga namanya hakul yakin. Kalau sudah tergabung antara ilmu yakin dengan ainul yakin, mata kita melihatnya, maka timbullah namanya hakul yakin, tanpa ada keraguan lagi. Kayak orang begini ya, kasus di persidangan, bukti yang ngelihat gak ada, tapi polisi ini bisa mengetahui atau jaksa ini bisa mengetahui orang ini benar atau tidak karena ada ilmunya. Orang ini bisa saja tidak mengakui, tapi setelah diinterogasi detak jantungnya itu berdebar-debar kalau ditanya, matanya itu diam. Nah ini mukanya pucat dan sebagainya, bicaranya itu gugup dan sebagainya. Ini ada indikasi kebohongan di situ. Jadi terkadang orang seperti itu tidak belajar ilmu, tidak juga kasyaf, tapi karena ada ilmunya belajar, dia tahu itu. Para polisi itu menginterogasi orang-orang itu bisa lihat. Nah, jadi tahu bahwa orang ini betul, orang ini jujur atau bohong dengan ilmu tadi. Nah, setelah ada ilmunya, dicarilah buktinya. Ada umpama sidik jari, ada pisau, ada apa dan sebagainya. Ini namanya ainul yakin, sudah ada bendanya. Melihat dengan mata kepala bahwa benda-benda ini adalah pemilik orang ini. Nah, setelah itu umpama dikuatkan dengan hakul yakin. Ada ada videonya si fulan ini. Namanya hakul yakin. Nah, kita ini jangankan hakul yakin, ainul yakinnya belum lagi. Jangankan ainul yakin, ilmu yakin aja masih belum yakin lagi. Kita ini yakin-yakinan aja. Masih yakin-yakinan. Belum begitu yakin begitu.
Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam pernah meminta kepada Allah, bertanya kepada Allah, bahasa kitanya, ya Allah, kalau nanti semua manusia sudah meninggal dunia, mati nih, hancur di dalam tanah, kemudian tibalah hari kebangkitan, bagaimana engkau bisa menjadikan orang yang sudah tidak berbentuk lagi, yang di dalam tanah sudah nggak ada dagingnya, nggak ada tulangnya? Bagaimana mungkin engkau bisa menghidupkan orang itu kembali seperti semula? Lalu Allah berkata, qala awalam tu'min, Nabi Ibrahim, kamu tidak berimankah denganku? Kata Nabi Ibrahim, qala bala, tidak ya Allah, justru aku beriman. Walakin liyatma'inna qalbi, tapi aku ini kepingin lebih yakin lagi, menenangkan hatiku ini. Aku kepingin lebih menenangkan hatiku ini. Gimana caranya itu? Ya, sedikit pun aku tidak meragukan tentang kekuatanmu itu, tapi aku kepingin melihat gimana proses itu di dunia ini. Kepingin ingin melihat proses tadi. Kalau di akhirat hari kebangkitan itu sudah aku yakin sudah. Nabi Ibrahim ini cuma ilmu yakin saja, ainul yakinnya belum lagi. Maka kata Allah, qala faqad arba'ata min at-tayr, hai Nabi Ibrahim, ambillah 4 burung. Ambil 4 burung. Dalam tafsir itu ada burung gagak, burung elang, apa-apa itu ya. Pokoknya 4 burung. Burung gagak, burung elang, burung apa itu? Burung merpati ya, 4 burung. Potong burung tersebut sampai putus lehernya. Sampai putus. Kepalanya kau pegang. Sampai putus lehernya, sampai putus kepalanya. 4 burung ini kepalanya kau pegang. Badan yang 4 burung ini kau cincang, sama bulu-bulunya, sama tulang-tulangnya. Kalau bahasa kitanya dijadikan apa itu, adonan bakso itu. Masukkan blender. Kada tahu lagi yang mana gagak, yang mana elang, yang mana merpati, yang mana antur sudah. Nah, kan ya? Tapi kepalanya masih ada. Lalu kata Allah, taruhlah daging-daging itu yang sudah tidak terbentuk lagi, taruhlah di gunung-gunung. Kalau bahasa kitanya sesendok taruh di gunung Binjai, sesendok ditaruh di gunung Tembak, sesendok ditaruh gunung apa lagi? Gunung Sitiling, Sitiling adalah, di mana gunung Sitiling? Kompas Mini. Gunung ada, gunung ada. Nah, sejumput-jumput itu. Setelah ditaruh daging di sana, ikan kulit. Maka Nabi Ibrahim memboleh ke rumah, dan Allah Ta'ala pegang kepalanya itu. Pegang kepala burung tadi. Lalu panggillah burung-burung tadi. Panggil ya Allah, panggil. Maka Nabi Ibrahim memanggil, bahasa kitanya, ya gagak, burung gagak ke sini, burung elang ke sini, burung merpati ke sini, burung apa gitu ya, macam-macam, 4 macam burung tuh. Maka burung-burung ini yang sudah hancur lebur, tidak bisa dibedakan lagi yang mana gagak, yang mana elang, yang mana lainnya. Tiba-tiba mereka terbang tanpa pakai leher, datang kepada Nabi Ibrahim supaya punya leher mereka itu disampung kembali. Nah, Nabi Ibrahim tinggal memegang, menyampung kembali. Hidup lagi burung tadi. Kata Allah Ta'ala, nah begitulah wahai Nabi Ibrahim, aku menghidupkan orang mati. Kalau yang belum ada contohnya saja, aku mudah untuk menciptakannya. Kalau bahasa kita ada Allah berkata demikian. Apalagi yang sudah ada replikanya, yang sudah ada bahan bakunya, tinggal mengulang aja lagi. Tinggal mengulang aja lagi.
Ini belum suah kuciptakan, aku gampang menciptakannya, apalagi nang suah ada. Tinggal mau ulang lagi. Nah, itu namanya ilmu yakin. Nanti hakul yakinnya nanti pas di akhirat. Ketika melihat orang bangkit, baru yakin. Hakul yakin namanya. Yakin dengan nekat itu beda. Nekat dengan yakin itu beda. Ada orang jago silat ya. Biasa sudah loncat-loncat apa namanya olahraga apa yang jumping itu dari gedung ke gedung, dari tempat kapur. Itu yang nggak tahu apa istilahnya. Dia loncat dari atas masjid ini, tinggi berapa meter? 5 meter berapa? Loncat dia, karena sudah biasa. Coba, yakin dia. Kenapa yakin? Karena sudah belajar, karena sudah mencoba, karena sudah terlatih. Jatuh dia situ, aman, nggak ada luka-luka, nggak ada patah-patah. Nang siko loncat juga, tingginya sama. Pada saat itu terjadi naudzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi terjadi kebakaran. Loncat juga, aku nekat loncat daripada aku mati terbakar, lebih baik patah kaki dan dia dulu. Loncat dia dari bangunan tuh, gugur, yakin patah juga. Kenapa? Karena kada terlatih, kada tergabung ilmu yakin, kada tergabung ilmu yakin. Nah, kira-kira seperti itu. Yakin. La ilaha illallah. Nah, jadi kalau orang sudah diberikan keyakinan, itu luar biasa sama Allah Ta'ala. Ada dulu seorang murid di seberang sungai, setiap hari belajar dia kepada seorang guru yang punya majelis di seberang sungai. Rumahnya di seberang sungai, gurunya di seberang sungai. Jadi setiap hari menyeberang sungai pakai jukung apa bahasa kitanya. Nah, bayar di situ. Kalau bahasa kitanya ya 2.000 lah nyebrang. Kalau balik-balik 4.000. Kayak di daerah mana tuh ya? Ribuan motor lewat situ, sehari dapat meraup 25 juta. Karena sudah ribuan motor, dia bikin jembatan untuk penyeberangan motor. Setiap melewat situ 2.000 kan ada banyak. Jadi pada jangan memutar jauh berkilo-kilo aja tukang ojek ini, tukang motor, lebih baik kan memberi 2.000 tapi lintas 25 juta setiap hari dia mendapatkan duit itu. Sugih. Kalau sudah sebulan berapa? 25 kali 30 berapa ya? Kadang-kadang. Setiap hari begitu nih murid. Suatu ketika sang kiai ini, sang gurunya ini mengajarkan tentang hakikat bismillah. Membahas tentang bismillah, basmalah ini bla 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 bla. Sampai akhirnya takdir gurunya, kalau seandainya seseorang itu diberikan hakul yakin tentang basmalah ini, dia membaca basmalah dengan seyakin-yakinnya, maka orang itu bisa berjalan di atas air dengan mengucapkan basmalah. Murid ini mendengar itu, alhamdulillah, kata murid, lumayan dapat ilmu. Akan kubuktikan ilmu ini, aku kada lagi membayar 2.000 itu. Nang bolak-balik 4.000 akhirnya. Yakin dia, Allah berikan hakul yakin kepada murid tadi. Saat itu, mulai saat itu, maka sang murid ini kalau dia menyeberang sungai, begitu juga dia ingin kembali ke rumahnya, dia cukup membaca Bismillahirrahmanirrahim, dia berjalan di atas air. Berjalan di atas air. Yang biasanya dia kumpulkan umpaman ya 2.000 itu, dia kumpulkan 2.000 sampai akhirnya banyak duitnya kumpulan dari, lalu dia bilang alhamdulillah 2.000 ini hendak kutukarkan
mendesak. Aku hendak mengundang guru datang ke rumah ini. Kenapa? Karena gara-gara Sidin aku bisa dapat ilmu itu. Akhirnya sudah berapa lama terkumpul duit, hendak keselamatan, syukur ya dapat ilmu tadi. Kepada lawan guru, wahai guru, ulun ini hendak ada hajat. Apa hajat ikam jawab guru tadi? Ulun ini hendak mengundang pian makan di rumah. Syukuran. Syukuran apa? Ya syukuran ulun belajar lawan pian, sudah dapat ilmu banyak. Oh jadi gurunya insyaallah. Kapan itu? Sekarang mulai. Adalah waktu pian? Ada. Ibarat kata nih kan, jalan naik sampai di pinggir pantai, pinggir sungai. Sang murid ini berjalan. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan dia di atas air. Murid, guru kan ada, guru di belakang. Karena kan kalau ikam berdahulu menunjukkan jalan di mana rumah ikam, jalan aku berdahulu tersesat apa jalan guru. Jadi murid ini berjalan di sampai ke tengah sungai, melihat guru, anak guru ini, melihat belakang, nah masih di sana. Ayah guru, nyebrang guru nyebrang. Jarunya bingung melihat guru. Jarunya sini kau. Balik aja, santai deh. Jar guru, gimana ikan bisa berjalan di atas banyu nih? Nah, jar murid, maka pian nama ajarkan ilmu itu kepada lawan ulun. Jar sini, kapan aku mengajarkan ikan ilmu bisa berjalan di atas banyu? Wah, sudah awas gulai. Pian pernah membahas tentang Bismillah. Siapa yang yakin membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka orang itu bisa berjalan di atas banyu. Apa jar guru? Subhanallah. Jar gurunya, aku cuma ilmunya, ilmu yakinnya. Tapi engkau sudah mendapatkan ainul dan hakul yakinnya. Allah berikan itu kepadamu, tapi Allah tidak berikan kepadaku ainul dan hakul yakin tadi. Jar gurunya, kalau seandainya aku membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka saya tinggal bolangku aja terapung di atas sungai ini. Apa ke dalam ke sini? Nah, jadi kalau Allah memberikan hakul yakin tadi itu kepada siapapun itu tidak pandang bulu Allah. Maka beruntunglah seseorang yang diberikan hakul yakin tadi. Walaupun dia seorang murid. Berapa banyak seorang murid lebih hebat daripada gurunya. Dan salah satu keberhasilan seorang guru, kebanggaan seorang guru itu adalah kalau seandainya dia punya murid, muridnya lebih alim daripada dia. Kalau dia bisa menjadikan muridnya lebih alim daripada dia, tentu dengan karunia Allah, maka guru itu adalah termasuk guru yang berhasil. Dan guru seperti ini gak mungkin dia iri dengan muridnya, gak mungkin. Kalau ada guru iri lawan murid, muridnya bisa berceramah kemana-mana, ya terkenal di mana gurunya tadi. Oh, aku mau mengajarkan bahari itu ilmu itu. Ternyata murid pun bisa aku maka kada kawan. Iri lah murid. Oh, ini gurunya kacau ini. Gurunya kacau. Berapa banyak murid yang lebih alim daripada guru? Tidak usah jauh-jauh lah, guru sekumpul saja. Sini belajar di Martapura lawan guru-guru Tuhan. Tapi ketika Allah sudah memberikan hakul yakin tadi, memberikan pangkat kewalian tadi kepada guru sekumpul, guru-guru bahari yang pernah mengajar Sidin waktu di Darussalam berbalik, guru sekumpul yang mengajari guru yang bahari. Tapi namanya guru sekumpul pernah belajar lawan guru-guru yang Tuhan di Darussalam, tetaplah Sidin hormat kepada guru. Tidak mungkin kada hormat. Kalau seandainya ada murid belajar lawan guru, kemudian muridnya lebih alim daripada gurunya, lalu muridnya ini angkuh, kada hormat lawan gurunya lagi, gagal ke murid, dan guru tadi merasa sedih karena gagal sang murid itu. Nah itu. Karena keyakinan tadi Bismillah. Ini kita belum berkisah, belum sampai lagi ke anunya nih, hadisnya. Al-Imam Junaid Al-Baghdadi pernah beliau berjalan dengan murid-muridnya. Jalan dengan murid-muridnya. Waktu itu
Sampailah mereka ini di pinggir sungai. Sampai di pinggir sungai. Lalu muridnya berkata, "Ya Imam Junaid, bagaimana kita hendak menyeberang sungai ini? Jukung kadada, jembatan kadada." Maka Imam Junaid berdiam sebentar. Jadi Imam Junaid, "Ayo berbaris semuanya di belakang." Bahasa kitanya lah. Semuanya berbaris di belakangku semua. Berbaris 4. Kata Imam Junaid, "Sebutlah namaku 3 kali. Ya Junaid, ya Junaid, ya Junaid. Jangan berpandang nama lain, sebut aja namaku. Ya Junaid, ya Junaid, ya Junaid. 3 kali. 4-nya aku belakang di belakang." Imam Junaid di depan. Beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Berjalan di atas batu. Murid-muridnya kada baca Bismillah. Murid-muridnya membaca Ya Junaid, ya Junaid, ya Junaid. Imam Junaid jalan di atas banyu, murid-muridnya semuanya berjalan di atas banyu. Cuma bacaan lain. Imam Junaid Bismillahirrahmanirrahim, muridnya baca Ya Junaid, ya Junaid, ya Junaid. Jalan berangkat di atas banyu, tidak boleh ngomong satu kata pun, diam saja, cukup Ya Junaid saja. Ada santri yang paling belakang nih, mungkin santri muncul juga nih. Bingung dia kenapa bisa jalan di atas banyu nih. Tiba-tiba melihat di dalam sungai ini ada iwak. Anggaplah iwak haruan berjalan. Nah, melihat sungai, jangan ada pancing, kok pancing ini. Tiba-tiba iwak ini, iwak haruan ini berkata melacung ke atas, meloncat dia, cok begitu. Sang murid terkejut. Ya Allah. Karena dia sering berzikir Ya Allah, murid ini takjub lalu baca Ya Allah. Itu kalau orang ahli zikir, dia kaget nyebutnya Ya Allah. Tapi kalau orang bukan ahli zikir, nyebutnya kasar. Nama-nama binatang lah, nama-nama apalah. Biar katakan sekarang anjay lah apa. Kenapa? Karena itu bukan ahli zikir, mulutnya itu tidak pernah berzikir. Atau berzikir juga, tapi kadang sampai ke hati. Cuma di lisan saja. Atau berzikir juga, orang berzikir dia guring. Jadi ketika sarik mengucap kata-kata yang kasar, kaget mengucapkan kata-kata kasar. Ini muridnya Imam Junaid dididik untuk selalu berzikir. Ketika dia kaget dia mengucapkan Ya Allah. Tapi ketika mengucapkan Ya Allah, keanehan terjadi. Sang murid ini masuk ke dalam banyu sungai, tercebur, tenggelam. Nang lain kepadanya Imam Junaid, murid seikung masuk ke dalam sungai, tercampur. Dia lihat bahaya banget, pasti ada nang lain di sambaknya ini. Bebur kayak Imam Junaid tadi, melihat 3 kanan. Jadi Imam Junaid pegang kanan, pegang, sebut nama aku 3 kali. Ya Junaid, ya Junaid, ya Junaid. Tiba-tiba setelah itu sang murid ini bisa lagi berjalan di atas banyu. Tapi awak sudah basah kuyup sudah. Berjalan lagi. Sang murid ini berpikir dalam otaknya, kenapa lah ketika aku menyebut Ya Allah, aku tercebur. Tapi ketika aku menyebut Ya Junaid, aku bisa berjalan di atas banyu. Apakah Imam Junaid ini Allah, Tuhan atau apa ini? Apakah ngaran Junaid ini lebih hebat daripada Allah atau apa ini? Sampai di tepi sungai sana berjalannya. Sang murid ini masih meragukan. Ringkas kata, sang murid ini mewanitkan diri untuk bertakun kepada Imam Junaid. Jadi Imam Junaid izinkan ulun hendak bertakun setempat. Kata Imam Junaid, apa yang kamu takunkan? Ketika aku membaca Ya Junaid, aku bisa berjalan di atas air. Tapi ketika aku mengucapkan Allah, aku masuk ke dalam banyu sungai. Ada apa ya Imam Junaid? Apakah kau ini Tuhan atau apa ini? Kata Imam Junaid, astagfirullahaladzim. Bahasa kita aja nih ya. Allah Rabbul Junaid wa Junaid Abdu. Kata Imam Junaid, Allah itu tetaplah Tuhannya Junaid, tidak pernah berubah, dan Junaid pasti menjadi hambanya. Tapi Imam Syamur ini berkata, tapi kenapa tercampur? Kalau memang Allah itu Tuhanku,
Tuhanmu dan Tuhan kita semua, namanya lebih agung daripada namamu. Tapi kenapa ketika aku menyebut Allah, aku tercampur ke dalam sungai? Lihat kata-kata bijak dari perkataan Imam Junaid. Kata Imam Junaid, kun ma'allah, fa in lam takun ma'allah fakun ma'a man ma'allah. Jadikanlah hatimu itu kepada Allah. Ingat kepada Allah. Kalau engkau tidak bisa mampu hatimu ingat kepada Allah, maka dekatilah orang yang hatinya dekat dengan Allah. Kalau bahasa kasarnya, bujurai ikam itu menyebut Allah, bujurai ikam itu selalu mengucapkan zikir, tapi semua itu tidak sampai ke dalam hati. Engkau kaget cuma keceplosan, tapi tidak sampai masuk ke dalam darah daging. Aku, kata Imam Junaid, bahasa tanya nih ya, menyebut nama Allah sudah mendarah daging di dalam hati, dalam badanku ini. Maka sebutlah aku, karena aku dekat dengan itu yang bahasa katanya bab tawassul. Kalau pembahasan salafnya ada percayanya ya. Ada seperti itu. Itu namanya ya. Bab tentang yakin dan tawakal. Nah, tawakal ini bahasa kitanya berserah diri. Berserah diri ini setelah kita menyelesaikan segala urusan. Namanya berserah diri, pasrah, bukan putus asa. Nanti mungkin ada disebutkan hadisnya. Contoh nih ya, kita besok ada ujian, santri ujian. Besok ujian apa? Fikih, takfir sadidah. Belajar sudah baca kitab, memahami kitab semuanya. Belajar. Setelah belajar selesai, baru tawakal. Ya Allah, aku sudah belajar, kemampuanku sampai di sini saja. Kembalikanlah ilmu yang aku pelajari ketika aku nanti memerlukan ilmu ini pada besok ujian. Pada saat besok ujian. Itu namanya tawakal. Setelah selesai urusan kita berusaha, baru tawakal. Serahkan itu kepada Allah. Nah, besok kita bisa menjawab, alhamdulillah. Tidak bisa menjawab, selesai urusan. Lain orang nang putus asa, terserah Allah ya. Anak dibari, alhamdulillah kada dibari, ada bapak. Itu bukan tawakal namanya. Nah, itu namanya apa? Putus asa ya sudah. Bisa dipaham kira-kira? Nanti ada di sini mungkin ada diajarkan lawan Nabi. Ada seseorang laki-laki masuk ke masjid membawa keledai atau membawa kuda. Tidak diikat, dibiarkan begitu saja. Ajar Nabi, kenapa engkau tidak ikat kendaraanmu itu? Ikatlah dulu kendaraanmu, baru kau masuk ke dalam masjid. Jadi sahabat orang ini membiarkan gitu pas turun dari keledai. Kalau mau diikat di tambatannya untuk kalau bahasanya diparkir lah. Jangan orang ini, ya Rasulullah aku tawakal kepada Allah Ta'ala. Kata Rasul, tawakal itu bukan begitu. Tawakal itu bukan seperti itu caranya. Kata Nabi, kau ikat dulu kendaraanmu itu, baru kau bertawakal kepada Allah. Kalau kau seperti itu kau biarkan, lalu keledaimu hilang atau dicuri orang, jangan salahkan Allah, salahkan kau sendiri. Karena kata Bang Nabi, kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Orang berbuat jahat itu bukan karena ada niat juga, tapi ada kesempatan. Apabila tergabung niat dengan kejahatan, terjadilah kejahatan itu. Apabila tergabung niat dengan kesempatan, terjadilah kejahatan tadi. Nah, itu tawakal. Nah, jadi kalau sudah belajar semuanya, baru kita bertawakal. Orang yang mendapatkan hakul yakin dari sebab tidak mungkin Pak ada belajar. Belajar dulu, digodok dulu, hanya bisa. Kada pucuk-pucuk langsung bisa itu kan. La ilaha illallah.
Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab surah 33 ayat 22. Ikutin semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa taslima. Ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasulnya serta yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan penyerahan diri kepada Allah. Ini dalam perang Ahzab ya. Perang Ahzab ini semua orang-orang Quraisy, orang Yahudi apa berkumpul mereka. Mereka bersekutu untuk menyerang Nabi Muhammad SAW. Tapi akhirnya mereka kalah sebelum mereka perang. Allah memporak-porandakan kemah mereka di malam hari dengan mengirimkan angin puting beliung. Hancur semua. Ketika orang-orang beriman melihat itu, orang-orang musuh-musuh ini datang ingin menyerang Madinah, maka mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya. Artinya kalau kami mati, sudah. Kalau kami menang, kami dapat harta ghanimah. Orang beriman itu kalau perang tidak pernah kalah. Mereka menang, dapat harta ghanimah. Mereka mati, sudah. Jadi tidak pernah kalah istilahnya. Mereka yakin itu. Inilah janji Allah dan Rasulnya, dan tidak menambah kepada mereka itu kecuali tambah yakin dan keimanan kepada Allah. Makanya kata ulama ya, tandanya orang beriman dengan orang munafik itu gampang dilihat. Perhatikan santri. Orang munafik dengan orang beriman itu sangat gampang dilihat. Apa itu? Kalau ada peperangan, orang beriman itu kalau perang pasti tidak ngantuk. Bagaimanapun ngantuknya, mohon maaf. Kalau perang orang beriman itu pasti ngantuk. Perang nih, aneh, pasti ngantuk. Sampai di perang Badar itu ada sahabat membawa pedang, pedang itu jatuh di tangan, saking ngantuknya nih, jatuh pedangnya. Pas hilang dari bangun, musuh sudah terkapar, membiru, hitam, mati di situ, dipukul oleh malaikat. Jadi kalau orang beriman ketika perang ngantuk, tapi kalau sholat, bagaimanapun ngantuknya ketika sholat, mereka tidak pernah ngantuk. Itu orang beriman. Tapi sebaliknya orang munafik. Orang munafik nih, kalau seandainya perang, bagaimanapun ngantuknya, mereka nggak pernah ngantuk, langsung melek matanya. Kenapa? Takut takut mati. Tapi kalau sholat, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu makanya dari ulama kalau seandainya ada seseorang ketika sholat, termasuk dengan khutbah nih hari Jumat nih, mengantuk, bisa jadi dalam hati seseorang itu ada sifat munafik. Taulah munafik, bermuka
Kedua, di depan baik, di belakang berkhianat, dan pengkhianat itu banyak sekali. Ya, pengkhianat itu orang munafik itu berbukan dua. Kalau sholat mengantuk. Nah, jadi perhatikan sholat kita, mengantuk ada dalam sholat. Kalau mengantuk, munafik. Ada sifat munafik dalam hati. Lanjutnya, firman Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran surah 3 ayat 173 sampai 174. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakilu fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'adzim. Orang-orang yang dikatakan kepada mereka, sesungguhnya manusia, yaitu orang-orang Quraisy, telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Oleh karena itu, takutlah kamu sekalian kepada mereka. Maka perkataan itu nambah keimanan mereka, serta mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak mendapat bencana apa-apa, dan mereka mengikuti keridhaan Allah, dan Allah adalah zat yang mempunyai karunia yang besar. Jadi orang Quraisy berkumpul nakut-nakutin orang beriman, orang-orang Islam. Ada provokatornya. Provokatornya, kamu takut sama orang Quraisy? Mereka lagi kumpul. Mereka akan menyiksa kalian. Mereka akan membunuh kalian. Ada provokator nih. Orang-orang munafik nih, takut. Tapi apa kata orang beriman? Kami tidak takut kepada mereka. Kami bertawakal kepada Allah. Hanya Allah tempat kami berlindung, dan itulah sebaik-baik tempat berlindung. Dan Allah menjadi penolong kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai wakil dan pelindung kita. Nah begitu tuh. Ini ditakut-takutin, kemen sudah. Nah, sampai kapan? Belum. 2 menit lagi. 2 menit lagi. Cukup dulu lah. Insyaallah nanti kita sambung lagi. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi
Allahumma inna nastaghfiruka hadhihi al-ma'lumat ma ta'allamna min ulumid fatiha ilaina kullama nahnu ilaiha wa ja'alna min al-'amilin bima 'allamtana wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu